Saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami telah memilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Panca Rizky, inilah berita populer pekan ini. Informasi yang pertama, Saudara. Tim Jatanras Polres Maros mengamankan 12 orang kawanan geng motor yang sebelumnya melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan busur panah dan parang. Sebanyak 12 anggota geng motor yang terlibat dalam penyerangan terhadap warga desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi. Mereka sebelumnya menyerang warga yang tengah duduk bersantai di warung coto dan pelataran minimarket dengan menggunakan busur panah dan parang. Selain melakukan penyerangan, pelaku juga menggasak 1 unit pengeras suara dan telepon seluler milik warga. Aksi mereka pun sempat rekam kamera pemantau. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tertera dalam pasal hukum pidana itu di pasal 365 dengan ancaman hukumannya 12 tahun. Ini melakukan di mana? Di rumah atau kafe atau apa? Di depan Alfamidi. Iya, di depan Alfamidi. Oh, ini yang video CCTV yang sempat viral itu ya, Dan? Iya, betul. Jadi dalam video rekaman itu ada berapa orang Bang melakukan ini? 7 kendaraan, kemudian ada yang tidak berboncengan. Iya. Jadi ada 12 orang. Ya. Ini mereka ke situ kenapa Bang? Ada yang dicari atau seperti apa motifnya? Itu mencari Tito, atas inisial Tito. Inisial Tito yang dia cari. Ini Tito memang musuh si pelaku ini atau gimana, Dan? Iya, iya. Artinya memang dia melakukan penyerangan pada orang tertentu dan ya. Iya. Selain menangkap ke-12 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti sebilah parang, sepeda motor, rekaman video CCTV penyerangan, dan pengeras suara yang dirampas dari warga. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku penyerangan diketahui berjumlah 17 orang. Kini, polisi tengah memburu 5 orang pelaku lainnya. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, Saudara. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar menemukan ribuan kosmetik pemutih ilegal. Kosmetik ilegal ini beredar di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Ribuan produk kosmetik pemutih ilegal ini ditemukan dari hasil patroli cyber yang beredar di media sosial tanpa memiliki izin edar. Kosmetik pemutih ilegal ini mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kanker pada kulit. Selain menyita kosmetik pemutih ilegal, pangan olahan dan obat tradisional juga disita. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar bersama polisi telah menangkap 3 orang pemilik kosmetik ilegal yang diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Aksi penertiban kosmetika ilegal ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 dengan target kosmetik tanpa izin edar dan atau kosmetik mengandung bahan berbahaya dengan sasaran aksi yaitu sarana yang mengedarkan kosmetik, sarana yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai tempat peredaran kosmetik, sarana distribusi yang berdasarkan analisa risiko berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya. Kemudian wabah pandemi COVID-19 telah menggeser pola belajar dari offline menjadi online, termasuk di antara. Nah, informasi yang terakhir, Saudara, ada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas trotoar dan drainase di Jalan Pelita, Makassar. Saat penertiban ini berlangsung, sebagian Jalan Pelita Raya ditutup sementara. Tim gabungan dari Disperindak, Dinas Perhubungan, Satpol PP dibantu TNI dan Polri melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan terminal dan pasar tradisional Mardika, Ambon, Maluku. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi terminal yang digunakan PK5 berjualan, serta mengurangi kemacetan di kawasan pasar tradisional Mardika. Penertiban dilakukan dalam 2 tahap, yakni menertibkan PK5 yang berjualan di dalam terminal dan yang berjualan di bahu jalan.
mobil di Terminal A1 itu sudah mulai bagus. Mungkin masyarakat sudah mendengar bahwa ada penertiban gitu kan. Jadi kami menunggu sampai jam 2, kami akan balik lagi. Dan kelihatan pedagang-pedagang yang berjualan di situ sudah tidak ada. Nah ini kami berupaya untuk menerobos pasar Seng ini, karena cuacanya masih hujan dan sebentar lagi. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini, saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panji Rizky pamit, terima kasih, sampai jumpa.